Kita lanjut Bapak Ibu ke tahapan kedua, yaitu mengenai struktur template Microsoft Excel atau Google Sheet yang akan kita gunakan untuk mengisi data variabel yang ada di data BUMD. Jadi setelah kita tadi menyiapkan apa yang diperlukan di dalam tahap pertama, di mana tadi kita sudah menyiapkan akun Google dan juga sudah bisa membuat Google Drive serta folder yang kita butuhkan, yaitu data kinerja tahun 2025. Selanjutnya kita sudah bisa mengcopy file dari template menjadi file yang bisa diedit, serta juga sudah bisa membuat link yang bisa kita share ke anggota kita sebagai tim penginput, juga kepada pendamping atau pembimbing yang ada di PU dan Perpamsi. Selanjutnya kita masuk ke struktur template ya. Kita akan membahas seperti apa template yang harus kita isi dan bagaimana struktur yang dibangun di dalam template tersebut yang tentu saja perlu kita pahami dengan seksama. Baiklah, kita akan masuk ke template Excel-nya. Baik, saat ini kita sudah berada di template Excel ya yang bisa diinput oleh masing-masing PDAM. Saya akan sampaikan dulu tentang struktur template yang ada seperti apa. Jadi yang pertama kita lihat dulu tentang sheet ya. Sheet ini ada beberapa ya, sekitar ada 22 dari mulai petunjuk pengisian, yaitu berisi tentang bagaimana cara menginput data ya di sini. Jadi ini tentang petunjuk pengisian. Nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu yang sheet kedua itu berupa lampiran A. Lampiran A ini sebetulnya lebih banyak memberikan data untuk pengisian form A atau volume air. Jadi kita lihat di lampiran A. Nah, ini lampiran A-nya seperti ini. Ini yang harus diisi untuk menginput form A ya atau volume air. Terlebih dahulu kita harus mengisi lampiran A. Kenapa? Karena nanti data-data dari lampiran A ini nanti akan otomatis masuk sebagian ke form A ini, ke volume air. Begitu seterusnya lampiran B itu juga nanti akan mengisi form B ya. Nanti lampiran C juga akan mengisi form C. Tapi nanti ada beberapa lampiran itu digunakan juga di form yang lain ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat berapa banyak jumlahnya, kita lihat di sini. Didaftarkan bisa kelihatan ya di sini. Dari mulai petunjuk pengisian, ada lampiran A, ada form A, lampiran B, form B, lampiran C, form C, lampiran D, form D, dan selanjutnya. Jadi, sekali lagi ya, ini sheet yang membentuk template Excel ini. Tapi di sini ada sheet-sheet yang memang di-hide ya, atau disembunyikan. Sebetulnya nanti bisa dilihat. Ini sebetulnya lebih menggunakan atau lebih digunakan untuk pelengkap data-data yang terutama di dalam memilih isian pilihan ya, dan juga berisi versi berapa. Tapi itu tidak usah dihiraukan ya, karena kepentingan buat PDAM itu sebetulnya yang tampak di jelas saja ya, jadi tampilan yang jelas. Seperti ini draft upload itu nggak digunakan. Yang digunakan itu adalah yang tampilannya jelas, seperti ini ya. Baik, sekarang kita bahas tentang apa itu petunjuk pengisian. Jadi di petunjuk pengisian nanti kita akan bisa dibawa ke form otomatis, tinggal diklik saja begini, maka dia akan masuk ke form A ya. Tapi kalau misalnya mau klik di sini juga boleh, seperti itu ya. Jadi ini boleh diklik di sini atau misalnya nanti kita pilih di sheet-nya. Yang kedua, ini bagian kedua, ini catatan untuk pengisian form variabel. Jadi catatannya di sini, ini yang disebut dengan catatan di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D,
kolom E, kolom F, dan kolom G. Nah, ini maksudnya kolom itu yang mana ya? A, B, C itu yang mana? Kita lihat di setiap form, bukan di lampiran ya, tapi di setiap form itu kolomnya sama seperti begini. Jadi kita lihat contoh ya. Jadi di form A ya, di sini nanti ada kode. Nah, ini kode-kode ini merupakan kode-kode variabel dan ini tidak boleh dirubah ya. Jadi ini tidak boleh dirubah, ini sudah standar variabelnya satuan. Nah, kita mulai dari kolom A. Nah, ini yang maksud dengan kolom A itu adalah ini. Ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, sampai nanti kelihatan sampai kolom G ya. Nah, ada kolom G. Jadi, kalau yang kolom A, ini diterapkan pilihannya hanya dua, ya atau tidak. Jadi kita bisa pilih di sini, ya atau tidak. Lalu besaran atau kondisi, nah ini merupakan nilai ya. Bisa berupa nilai atau juga berupa kondisi. Misalnya yang dimaksud dengan besaran itu contoh di sini adalah pengambilan air baku dari mata air. Ini satuannya adalah meter kubik. Nah, ini berarti di sini nilai ya, angka ya. Tapi kalau kondisi misalnya seperti di kolom atau di sheet form H misalnya ya. Nah, ini isinya misalnya nama Bumdam. Misalnya Perumda Tirtamusi. Di sini tinggal diketikkan aja Perumda Tirtamusi. Nah, ini bukan nilai tapi atau bukan besaran tapi itu adalah kondisi ya. Kita balik lagi. Nah, selanjutnya di sini ada metode penetapan. Jadi metode penetapan ini menjelaskan tentang kondisi ini atau besaran ini ya. Jadi kalau misalnya contoh di sini untuk mata air, katakanlah ini besarannya katakanlah 500 meter kubik atau 500.000 meter kubik. Nah, itu metode penetapannya seperti apa? Di sini nanti ada pilihan ya. Ini ada diukur, ada diperkirakan, dihitung, dan tidak relevan. Maksudnya adalah kalau misalnya angka ini muncul itu ya atau keluar angka itu memang ada alat ukur, maka ini penetapannya itu adalah diukur. Tapi mungkin ada beberapa sumber air yang metode penetapannya itu tidak diukur, melainkan diperkirakan atau diasumsikan gitu ya. Ada beberapa yang tidak punya alat ukur, itu biasanya metode penetapannya adalah diperkirakan. Tapi di sini ada juga yang dihitung. Kalau dihitung itu, misalnya untuk data-data keuangan, itu biasanya dihitung. Nah, jika misalnya nanti tidak diukur, tidak diperkirakan, dan tidak dihitung, itu nanti pilihannya tidak relevan. Contoh yang tadi ya, yang form H di sini, ini nama BUMD misalnya tadi Perumda Tirtamusi. Nah, ini tidak dihitung, tidak diukur, tidak diperkirakan, maka ini pilihannya adalah tidak relevan. Ya, seperti itu. Nah, ini semuanya ketentuan ini ada di petunjuk pengisian. Nah, jadi diukur, diperkirakan, dihitung, dan tidak relevan. Diukur itu adalah penetapan variabel menggunakan pengukuran dengan peralatan ukur tertentu. Jadi menggunakan alat ukur. Yang diperkirakan penetapan nilai variabel diperkirakan dengan pendekatan atau asumsi tertentu. Kalau dihitung, penetapan nilai variabel dengan cara dihitung dari nilai data yang ada. Kalau tidak relevan, itu penetapan variabel dengan mengambil data dari sumber tertentu. Ya, tidak diukur, tidak diperkirakan, dan juga tidak dihitung. Nah, itu metode penetapan. Selanjutnya di kolom D, itu tentang metode pengumpulan data. Nah, kita lihat lagi di kolom D, ini tentang metode pengumpulan data. Ini tinggal dipilih saja kalau diukur biasanya nanti menggunakan alat ya. Nah, misalnya diukurnya menggunakan apa? Misalnya menggunakan flow meter, menggunakan meter induk, menggunakan pembacaan meter arif pelanggan, dan sebagainya ya. Nah, ini
bisa dipilih ya, bisa dipilih nih datanya. Jadi kalau di petunjuk pengisian juga nanti di sini ada pembacaan dari flow meter, pembacaan dari meter air ya, pembacaan dari kWh meter. Ini semua kalau misalnya menggunakan pengukuran ya. Tapi kalau misalnya nanti perhitungan itu bisa juga menggunakan perhitungan menggunakan rumus asumsi ya, atau misalnya dihitung dari data yang ada. Atau kalau misalnya tidak diukur, tidak dihitung ya, itu bisa juga nanti berupa input manual dari data yang ada ya, dan lain sebagainya. Ini tinggal dipilih saja. Selanjutnya di kolom E ya, di sini kolom E itu identifikasi sumber data. Jadi maksudnya adalah data tersebut ya, metode penetapannya diukur, lalu juga dengan menggunakan alat ukur atau tidak ya. Lalu data itu diambil dari mana sumber datanya ya. Ini bisa dipilih ya. Di sini banyak sekali sumber data ya. Nah, kalau kita lihat di petunjuk pengisian, ini sumber datanya bisa berupa dari profil perusahaan, bisa laporan BUMDAM, bisa laporan tahunan, bisa laporan bulanan yang 12 bulan, bisa laporan triwulan, terus juga bisa laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan juga ada yang telah diaudit ya. Terus juga ada laporan teknis. Nah, ini biasanya teman-teman di PDM sudah mengetahui bahwa data itu diambil dari laporan yang mana ya. Ini banyak sekali laporan yang bisa dimasukkan. Sehingga pada saat kita mengetahui sebuah besaran atau sebuah kondisi, itu kita mengambil dari laporan amanah. Dan laporan tersebut ini masuk ke kolom F ya. Kolom F itu nanti kalau misalnya data tersebut nanti ditampilkan di besaran atau di kondisi di sini, misalnya tadi 500.000 meter kubik per tahun untuk mata air, lalu itu diambil dari laporan produksi misalnya. Nah, ini laporan produksinya, walaupun misalnya hanya 2 lembar atau 3 lembar tentang data yang memang ditampilkan di sini, itu perlu diupload datanya ya. Diupload di sini dan disimpan di dalam misalnya di Google Drive, lalu nanti alamat link dari dokumen tersebut di Google Drive tempelkan di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nanti si dokumen yang di-upload itu memang banyak halaman ya, maka nanti untuk memudahkan kita melihat dokumen tersebut bahwa itu memang asli, artinya asli itu mendukung bahwa data yang di-input itu didukung oleh dokumennya ya. Nah, nanti di sini tinggal ditambahkan keterangan. Misalnya gini, ini sumbernya di sini, linknya di sini, dokumennya, tapi di sini adalah penjelasannya, misalnya kalau dalam bentuk PDF, misalnya ada katakanlah ada 10 halaman. Lalu tentang mata air ini ada di halaman ketiga, maka di sini tinggal diketikkan saja halaman ketiga, gitu ya, seperti itu. Nah, itu tentang kolom-kolom di dalam petunjuk pengisiannya. Jadi di sini kita sudah bisa mendapatkan gambaran fungsi dari masing-masing kolom ya seperti apa ya. Jadi sampai G tadi sudah ada. Nah, itu tentang struktur template Excel yang bisa disampaikan ya. Ya, sekali lagi mungkin nanti ada beberapa form yang dalam bentuk sheet ini ya. Jadi yang perlu diisi itu sebetulnya sampai yang namanya form H ya. Form H itu tentang data umum ya. Data-data umum itu berisi nama BUMDAM, nama kabupaten kota dari BUMDAM, nama provinsi, alamat, telepon, nomor fax, alamat email atau website, juga ada nama direktur. Nah, nanti ada 2 sheet paling kanan, kita namakan satu pargabungan. Pargabungan ini merupakan, kalau kita klik ya, merupakan ini gabungan dari seluruh form ya yang diisi. Nah, kecuali lampiran itu tidak masuk ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini,
dari mulai form A, form B, form C, form D, form E, form F sampai form H itu nanti akan otomatis akan masuk ke dalam form gabungan. Jadi form gabungan itu merupakan satu sheet yang berisi semua form yang sudah diisi kecuali lampiran. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah mengisi di form A, maka ini kita akan bisa melihat form A itu di, bisa dilihat dari kodenya ya. Kalau A itu berarti A form A ya. Kalau di sini B itu form B, kalau C ini form C dan selanjutnya ya. Nah, terus nanti otomatis ke kanannya akan muncul di sini. Jadi ini mengcopy atau membuat link dengan form sebelumnya sehingga nanti akan muncul di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel gabungan. Jadi semuanya ada di sini. Dan ini tidak diedit di sini ya. Jadi kalau ada yang salah datanya bukan dieditnya di sini. Kalau ada salahnya di form A ya balik lagi ke form A. Kalau ada salahnya di B balik lagi ke form B dan selanjutnya. Ini hanya untuk menggabungkan saja. Dan yang terakhir ini ada form yang namanya sheet yang namanya sheet upload. Ini sheet upload itu sebetulnya mengcopy dari var gabungan sama ya. Yang bedanya adalah di headernya saja atau di judul kolomnya saja. Kalau ini kan tulisannya besar ya, kode dan memakan berapa baris di 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Untuk judul kolom kode variabel juga sama. Nah, ini judul-judul ini pada saat nanti kita akan upload ke aplikasi, ini tidak bisa dibaca ya. Oleh karena itu ada penyelesaian dari judul kolom ya. Ya, judul kolomnya jadi berubah ya, jadi seperti yang ada di sheet upload seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini hanya satu baris kolom A1 dan ini nyimpannya harus di A1 ya pertamanya. Jadi ini B1, ini C1 ya kalau lihat selnya. Seperti ini. Dan ini tidak boleh dirubah ya kolom ini. Jadi tulisan kode ini harus seperti begini, nama variabel juga sama, jangan sampai salah. Karena ini yang akan dibaca nanti oleh aplikasi. Dan ini sudah standar, jadi tidak boleh dirubah-rubah. Nah, itu berikutnya kita bisa lihat seperti ini ya, selanjutnya sini. Jadi semua yang ada diisi di form A sampai form H itu akan muncul di sini dan inilah hasil akhir dari template itu yang sheet upload inilah yang akan kita ambil ya. Jadi yang akan kita ambil dijadikan file lalu nanti kita uploadkan ke aplikasi sehingga nanti dalam aplikasi dapat membaca seluruh variabel yang sudah diinput beserta besaran-besarannya serta bukti dokumennya, link dan keterangannya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang nanti akan diambil di template Google Sheet ini itu adalah sheet upload. Nah, sheet upload inilah nanti di dalam prakteknya kita akan jadikan file Excel dan file Excel inilah nanti yang akan kita upload ke aplikasi. Demikian tentang atau penjelasan tentang struktur template-nya. Nanti kita lanjutkan dengan cara pengisiannya.